Hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana supaya kita ini tidak mudah termakan hoax dan gimana caranya kita bisa mengedukasi orang. Kita ingin memberikan edukasi tentang COVID-19 saat ini sudah sejauh mana perkembangannya. Kita akan mendengar langsung. Halo, selamat malam dok. Halo, selamat malam dok. Ya, selamat malam. Sepertinya ada sedikit masalah nih di wifi ya dok. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Saya juga kurang mengerti. Oke. Oh, jadi tadi terakhir saya tanya dokter sekarang posisinya lagi di mana? Oh, Di di Jepang. Jepang sekarang posisinya. Lagi di Jepang. Wah, luar Lagi di biasa sekali Jepang. ya dok. Oke, gimana sehat-sehat di sana dok? Sehat, alhamdulillah di sini. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Jadi sekarang masih ini ya dok. Apakah studinya masih online atau udah mulai offline atau gimana dok sekarang? Karena di sini kebetulan penelitian, jadi nggak ada offline ya. Cuma jamnya aja Oh, dibatasin. Biasanya oke, kita oke. Jadi 12 jam, hmm, sekarang jadi 8 jam lah. oke, oke, oke. Jadi kayak masuk di lab ya, kayak teman saya juga yang lain tetap masuk lab untuk yang Betul. PhD. Mantap, Dok. Nah, jadi ini Dok, ini kan kita mau bahas tentang vaksin anti hoax. Nah, kenapa kayak perlu banget ya diangkat? Karena kita lihat nih semakin ke belakang orang kayak gampang banget nih termakan tentang informasi-informasi yang tidak benar. Nah, salah satunya nanti kita akan bahas juga di belakang nih mitos-mitos tentang COVID-19 yang masih beredar luas dan gimana kita bisa meluruskan ini Dok supaya kita ini buat teman-teman yang aktif di media sosial tidak hanya menggunakan media sosialnya ibaratnya kayak hanya untuk membaca suatu narasi yang provokatif tapi tidak mencari tahu kebenarannya dok. Nah di sini kita Betul. akan kupas bareng-bareng dengan dokter Adam malam hari ini. Oke, sebelumnya Bung Kejong, terima kasih banyak ya dok untuk waktu yang sudah diluangkan bisa ajak berdiskusi malam hari ini. Jadi mungkin kalau menurut dokter sendiri, kira-kira apa sih yang bikin nih orang-orang saat ini, teman-teman masih mudah banget sih termakan isu-isu hoax yang nggak benar? Kalau menurut dokter sendiri gimana ya dok kira-kira? Oke, kalau saya pribadi ini saya ngutip dari WHO. Jadi gini, ini kan COVID ini kan penyakit baru. Nah, jadi biasanya penyakit yang sesuatu yang baru itu kan nggak orang belum terlalu paham, belum banyak yang tahu. Ya. Nah, jadinya kecenderungan seseorang itu adalah kalau ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia akan takut, akan cenderung khawatir. Itu yang Oke, oke, pertama. oke. Jadinya dia akan punya persepsi sendiri tentang penyakit itu. Itu yang pertama. Nah, Mm. terus di Indonesia kebetulan ada penelitian yang bilang kalau 8 dari 10 informasi tentang COVID di Indonesia itu salah. Jadi kayak dibayangin masyarakat Oke. awam mengkonsumsi udah takut nih bikin persepsi sendiri ditambah mengkonsumsi informasi yang 8 dari 10-nya salah. Jadi Oke, akibatnya oke, karena oke. mereka lebih cenderung menerima informasi yang salah, makanya persepsi yang terbangun di mereka tuh lebih banyak yang salah. Makanya nggak heran lebih banyak, bukan lebih banyak, banyak orang yang percaya tentang konspirasi, tentang hal-hal yang salah di COVID ini. Kayak gitu sih sederhananya, Dok. Oke dok, jadi sebenarnya kayak dokter udah bilang kan, jadi buat teman-temannya bahwa sudah ada penelitian juga bahwa sebenarnya kita ini 8 dari 10 informasi yang beredar di Indonesia tentang COVID-19 itu adalah informasi yang keliru. Tapi orang-orang masih aja berdebat sana sini. Mungkin juga salah satu respon psikis ya dok bisa jadi ya. Seperti yang dokter bilang Betul. tadi, karena kita semua berada di ambang yang bertanya-tanya sampai kapan wabah ini akan berakhir. Tentunya tidak ada yang ingin ini akan berlanjut. Tapi mungkin itu salah satu respon psikis seseorang mungkin ya dok, apalagi yang bukan basic kesehatan, jadi makanya kayak gampang banget termakan hoax. Nah, kalau menurut dokter sendiri, kira-kira dok, gimana caranya untuk orang-orang awam ini supaya bisa menangkal isu-isu yang nggak benar itu, atau gimana caranya supaya dia cari tahu dulu kebenarannya? Oke, jadi Hmm. sebenarnya gimana cara nangkalnya ya? Jadi kalau yang paling gampang itu kita bener-bener mencari informasi dari sumber yang tepat. Yang pertama itu, maksudnya jangan Hmm. dari sembarang YouTube atau dari grup WhatsApp. Kan sekarang mayoritas orang ngeliat YouTube percaya, ngelihat info di grup WhatsApp percaya, padahal Ya. udah jelas-jelas salah dan gak make sense. Tapi Hmm. mereka percaya. Terus kalau seperti itu paling bener-bener cari dari sumber yang tepat. Kalau dari Indonesia sendiri kita punya ya, yang punyanya BNPB tuh, yang covid19.go.id, mungkin dokter juga tahu Hmm. ya. Ya, Atau ya. punyanya Kawal Covid, itu juga cukup bagus. Jadi banyak info-info di sana. Jadi sebenarnya kita bisa nyari informasi yang mudah, bahkan mereka ada hoaxbusternya. Kalau Hmm. kebetulan kalian bisa bahasa Inggris, itu websitenya WHO dan CDC, itu ada hoaxbuster bahasa Inggrisnya. Oh Jadi ya. Hmm. itu bisa, maksudnya kalau
kalian bukan dari medis kebetulan, awam tentang kesehatan, bisa baca dari situ sederhananya, dan itu informasinya cukup valid. Jadi bisa dipercayalah Mm, untuk itu. Gitu sih, Dok. mm. Kalau paling Oke gampang deh. ya. Mm. Jadi buat teman-temannya, kalau misalnya dapat informasi di grup ya, grup-grup itu paling sering ya dok, kayak di WhatsApp itu kayak gampang banget nih beredar trafficnya kalau mau dilihat cepat banget keluar informasi atau yang cepat banget dan orang lebih gampang percaya. Jadi kalau misalnya dapat informasi seperti itu, lihat siapa yang kirim, basicnya dia apa. Soalnya kan sekarang juga ini dok banyak yang kayak parno atau kayak menurun gitu ya. Kasarnya kayak orang kayak menurun kepercayaannya sama dokter. Kayak lihat gitu nggak secara kasar nggak sih dok? Karena kita saya atau mungkin dokter juga nih yang dokter kan sering nih share-share tentang edukasi tuh di Instagram. Lihat nggak ada sesuatu yang resistensi atau ada yang balas sesuatu yang gimana ya kayak menangkal gitu ya dok. Menurut dokter gimana kira-kira tentang fenomena ini? Oke, jadi untuk yang menyangkal itu banyak banget ya, jujur aja. Iya, Nah, tapi kalau saya ngelihatnya, ini kan hal yang sains ya, maksudnya tentang COVID ini nih. Maksudnya kayak ada dasar ilmunya. Dan sesuatu yang ada dasar ya, ilmunya, kalau misalnya itu berubah, misalnya tiba-tiba dari awalnya nggak perlu pakai masker, dibilang harus pakai masker, dari awalnya nggak mm, airborne jadi airborne, itu kan kita harus mengikuti temuan-temuan ilmiah terbaru mm, kan. Maksudnya kalau ya, kacamatanya dari sains kayak gitu. Nah, yang saya lihat, yang orang-orang yang menyangkal tuh kacamatanya lebih ke kepercayaan. Jadi kayak mereka udah percaya sama teori konspirasi itu. ya, Dan iya, maksudnya iya, mau kita senggol kayak apa, mau kita beri pemahaman kayak apa, sangat-sangat mm. sulit untuk mengubah kacamata mereka. Jadi kalau dari saya Betul, pribadi sih betul, betul. ngelihatnya ini karena kacamata yang digunakan berbeda. Kita kan biasanya dokter atau orang awam yang mungkin lebih paham kacamatanya sains. Jadi bener-bener Ya, bukti sainsnya apa kita ikut, terus ada penelitian apa kita ikut, ada rekomendasi apa kita ikut. Tapi iya, yang iya, satu iya. lagi nganggap nganggap gini, kalau dari yang saya lihat itu kita sama mereka agamanya beda. Kita agama percaya COVID, mereka agama nggak percaya COVID. Mereka Iya, iya. jadinya susahnya kayak kita ngajak pindah dari agama A ke agama B. Jadi kayak gitu sih. Jadi emang kayak sudah suatu keyakinan yang nggak bisa mau diubah. Jadi banyak banget yang salah kaprah ya dok. Misalnya kayak awalnya kan sempat dianjurkan sama WHO misalnya nggak harus pakai masker. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ilmu pengetahuan itu selalu berkembang. Jadi selalu ada penelitian yang baru. Apalagi ini adalah sesuatu penyakit yang baru banget ya dok. Jadi Betul. ini yang perlu ditekanin nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini bahwa mungkin saat pertama kali ditemukan wabah ini mungkin saat itu masih penelitiannya masih minim. Kemudian seiring berjalannya waktu akan ada studi-studi atau penelitian-penelitian yang akan lebih mengembangkan. Jadi kalau misalnya ada perubahan nih, perubahan misalnya dari A ke B, jangan langsung bilang, wah saya sudah terlanjur percaya yang A, tapi baca dulu reasonnya gitu kan ya dok. Kalau kita kan yang di Betul. sebagai background dokter atau kesehatan, mungkin kita udah ada gambaran kan, karena kita emang pelajarin gitu kan tentang evidence based medicine. Tapi ini yang buat agak susah memang nih buat mau edukasi teman-teman yang masyarakat secara umum gitu. Jadi memang itu tantangannya juga ya dok. Betul. Betul, Ya, Dok. heeh, iya. Fahmiati, dia nanya dok, apakah ada korelasi antara parno dan menurunnya imun? Hmm. Oke, ini menarik nih. Jadi sejauh ini untuk korelasi antara emosi sama imun itu baru ada beberapa penelitian yang hasilnya bilang ada hubungannya. Maksudnya kayak kalau bahagia jadi imunnya naik atau Hmm, parno jadi imunnya turun. Itu ada beberapa penelitiannya. Tapi sejauh ini kita belum tahu mekanismenya gimana. Jadi oke. kayak mereka ada hubungan asosiasi, tapi kausalitasnya itu belum jelas. Jadi ada hubungan tapi kita nggak tahu sebab akibatnya. Makanya bisa kita bilang itu kita belum yakin 100% apakah itu benar-benar berhubungan apa enggak. Kayak gitu sih. Tapi ya Oke. kalau bisa dalam kondisi ini lebih baik bahagia sih. Jangan parno. Iya. Kayak gitu. Iya, karena memang kalau mungkin bukan hanya COVID aja ya, maksudnya selain penyakit yang lain kan kita sering banget tuh edukasi pasien-pasien kita supaya jangan terlalu banyak pikiran, karena itu bisa menjadi apa ya, bisa membuat faktor kesembuhan juga menjadi lambat atau tidak. Mungkin itu yang masih dalam tahap ini ya dok, maksudnya masih tahap penelitian, karena itu tadi yang saya bilang juga kan, bahwa ini masih baru banget. Jadi kita nggak bisa langsung asal ambil kesimpulan A, B, C, D, kalau misalnya ini belum ada bukti yang jelas. Kayak gitu. Betul sekali, Dok. Mantap. Iya, dok.
Ini ada pertanyaan lagi nih dari Sevi Mm-mm. ini. Katanya dok, gimana nanti kalau seluruh nakes diwajibkan untuk vaksin, sedangkan Mm-mm. manfaat vaksin ini masih dipertanyakan. Oke, jadi untuk yang hal ini saya Hmm. termasuk yang eh, bukan kubu ya, tapi orang yang berharap kalau misalnya vaksin itu diberikan ketika uji klinis sudah selesai. Jadi ini kan Hmm. kayak isu yang sekarang berkembang itu kayak seakan-akan pemerintah mau memberi vaksin pada bulan November ya. Padahal Iya. sampai detik ini uji klinisnya belum selesai. Belum ada Hmm. satupun vaksin yang uji klinisnya selesai. Jadi kita nggak tahu efektivitasnya gimana. Nah, Hmm. tapi setahu saya BPOM itu harusnya memberikan izin kalau misalnya uji klinisnya sudah selesai. Setahu saya stance-nya BPOM itu seperti itu. Jadi kita Hmm. berharap BPOM dan pemerintah tetap konsisten di omongannya, benar-benar memberikan vaksin ketika uji klinis fase 3-nya sudah selesai dan terbukti efektif. Efektif itu artinya minimal satu dari dua orang yang divaksin terlindungi, jadi 50% minimal. Yang kedua, efek sampingnya ringan dan cukup aman. Tapi saya tidak hafal angka-angkanya berapa. Kayak gitu. Jadi Oke. semoga benar-benar Oke. pakai kriteria itu. Seperti itu sih. Ah, siap, siap, siap. Baik. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung ya, jadi kalau untuk pengeluaran vaksin itu ada melalui beberapa fase. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung untuk perbedaan misalnya vaksin yang dikeluarkan saat yang biasa atau misalnya saat situasi pandemi, nanti bisa lihat juga tuh di Instagramnya Dokter Adam Prabata. Di situ ada di-share kok tentang perbedaannya itu, bahwa memang ada 3 fase uji yang harus dilalui dulu kan ya dok. Betul. Nah, sementara sekarang untuk vaksinnya ini masih berada di fase yang ketiga. Jadi semoga nanti pemerintah dan BPOM yang seperti yang dokter bilang betul-betul bisa sesuai dan konsisten menjalankan apa yang seharusnya gitu ya. Semoga nggak jadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Betul. Mantap. Nah, lanjut nih dengan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penekanan dan vaksin spray atau semprot? Oh, ini Oh, udah banyak banget nih oke. berita-berita ini yang Oke. didapat. Jadi kalau sejauh ini yang vaksin ya nyambung ya ini sebenarnya vaksin utama vaksin spray. Jadi kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya kalau dari yang saya lihat ya mereka masih mengusahakan yang tes tracing sama isolasi itu naik, terutama tes. Jadi kalau bisa dilihat grafiknya, walaupun sekarang minggu-minggu ini agak turun, tapi sejauh ini Hmm. trennya masih naik. Dan mereka akhirnya finally udah berhasil melewati angka yang digariskan oleh WHO, sekitar 38.500 kalau saya nggak salah. Jadi sebenarnya Oh, udah cukup ada kemajuan kalau dibanding Maret ya. Jadi walaupun katanya oke, pelan-pelan, oke. tapi saya lihat masih jadi udah ada kemajuan lah. Nah, kalau Hmm. untuk vaksin jadi pilihan utama, saya nggak terlalu tahu nih maksudnya apakah pemerintah akan arahnya ke sana apa enggak. Saya jujur kurang terlalu tahu. Tapi memang endingnya mungkin kita akan butuh vaksin. Seperti itu. Ya, Terus iya, bukan iya. mungkin, kita akan butuh vaksin. Yang vaksin Hmm. spray atau semprot, nah sejauh ini vaksin spray atau semprot itu ini baru dugaan karena penelitiannya juga belum selesai. Katanya akan bisa lebih efektif dibanding vaksin yang suntik. Karena dia benar-benar bisa Hmm. langsung. Jadi karena kan mayoritas SARS-CoV-2 tuh waktu awal nempelnya kan di area hidung kan. Jadi benar-benar Hmm. katanya efek perlindungannya akan lebih besar. Tapi balik lagi, sejauh ini masih dugaan. Untuk vaksin spray atau semprot belum ada yang selesai juga uji klinisnya. Jadi kita sama-sama belum tahu apakah lebih bermanfaat apa enggak, apakah lebih efektif Hmm. apa enggak. Tapi teorinya akan lebih bagus. Baru teori. Kayak gitu Oke, dok. secara teori udah ada ya, Dok. Mm-mm. Nah, jadi buat teman-teman daripada bikin berkelahi nih di sosial media memperdebatkan sesuatu, mending doakan aja nih ilmuwan-ilmuwan yang lagi meneliti vaksin spray, semprot ataupun semua yang lagi susah di luar sana. Doakan supaya penelitiannya bisa kelar ya, Dok. Jadi betul-betul nanti uji klinisnya selesai dan bisa kita gunakan. Siap-siap. Amin. Ini kan banyak Boleh. nih yang bertanya-tanya. Eh kan vaksin COVID-19 udah mulai nih ada isunya udah mulai muncul kan mencuat. Terus ada lagi yang bilang, tapi dari dokter eh misalnya yang jelasin katanya belum ada itu yang kayak misalnya SARS-CoV-1 atau bahkan yang vaksin flu sebelumnya. Kok vaksin COVID cepat, cepat banget? Apakah ini manipulatif atau misalnya ini betul-betul ya gitu kan banyak yang percaya lagi bahwa ini jangan-jangan yang buat yang udah bikin vaksinnya atau gimana ya, Dok? Nah, itu bisa diluruskan yang mungkin juga nih karena banyak banget yang keliru nih. Oke, jadi saya lurusin Hmm. dari statement yang vaksin SARS sama MERS ya. Jadi SARS Hmm. itu sebenarnya kandidat vaksinnya udah ada. Kalian bisa cari itu ada listnya. Saya lupa ada berapa banyak, tapi ada cukup lumayan banyak, ada beberapa. Dan Hmm. itu tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena SARS-nya berhenti. Jadi Hmm. karena berhenti penularannya, terus kita vaksin orang-orang buat penelitian, mereka nggak akan ketular SARS karena jumlahnya udah sedikit sekali.
kayak gitu. Hmm. Makanya penelitiannya berhenti. Itu yang SARS. Yang MERS itu juga sempat ada naik-naik sedikit di 2012 sampai 2015, tapi sekarang sudah sedikit sekali kasusnya. Bahkan di orang-orang yang beresiko seperti orang yang kontak sama unta, tenaga kesehatan, terus tenaga kesehatan itu resikonya kecil sekali. Makanya untuk dibuat penelitian tuh hampir tidak mungkin. Bukan hampir tidak mungkin sih, mungkin tapi sangat-sangat sulit. Jadinya kesannya mandek. Jadi 2 vaksin itu sebenarnya Oke. kandidatnya ada, bahkan MERS lebih banyak seingat saya. Kalian bisa cari, ketik aja WHO MERS vaksin, ada listnya 10 halaman. Hmm. Nah itu, Wow. tapi sayang sekali belum ada yang terbukti efektif karena penelitiannya susah. Seperti tadi saya bilang, karena Hmm. resiko tertularnya sedikit sekali, kecil sekali. Akibatnya Hmm. ya jadinya susah buat penelitian. Itu yang SARS sama MERS. Nah kalau vaksin ini buatan apa enggak, ini sejauh ini penelitian yang ada itu kalian bisa, kalau di sini ada tenaga medis, kebetulan ada tenaga medis, bisa cari itu di Nature. Nature itu salah satu jurnal yang cukup tinggi. Itu banyak, ada Oke. 3 kalau nggak salah, saya nggak salah ada 3 penelitian yang membuktikan kalau bukan buatan. Argumennya itu misalnya dia ada protein, ada bagian virus yang sampai sekarang, sampai detik ini nih kita nggak tahu itu gunanya buat apa gitu. Nah, logikanya Wow. kalau itu buatan, harusnya kita tahu dong semua strukturnya kan. Kan nggak mungkin kita membuat sesuatu yang nggak ada, yang kita nggak tahu. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, itu dia kan akan nempel di sel tuh, akan nempel di badan kita. Itu awalnya, itu gini, kalau kita gunakan simulasi komputer untuk mengkira-kira kayak memprediksi apakah bagus apa enggak, itu sebenarnya penempelannya bakal buruk. Kan aneh kalau misalnya kita membuat sesuatu yang diprediksi akan buruk. Kayak gitu sih. Jadi argumennya sebenarnya banyak, tapi itu 2 yang utama. Itu yang Oke. kenapa itu bukan buatan. Yang terakhir, eh, mungkin nggak sih cepat, vaksinnya cepat dibuat apa enggak? Hmm. Sejauh ini Hmm. mungkin. Jadi selama udah ada basisnya, kan sebenarnya SARS-CoV-2 itu coronavirus. Nah, Ya. SARS, MERS itu kan coronavirus juga sebenarnya keluarganya. Ya. Pasti udah ada Betul. dasar penelitiannya, kayak vaksinnya harus seperti apa, dilarutinnya kayak gimana, macam-macamnya tuh udah ada. Nah, itu sangat dimungkinkan. Kalau kita mau ambil contoh, flu babi itu di tahun 2009, kasusnya baru muncul itu sekitar awal 2009, tapi bulan Hmm. Oktober itu udah disuntik. Udah ada pasien yang Ya. disuntik pertama untuk vaksinnya. Jadi bisa secepat itu loh. Maksudnya teknologi kita tuh udah secepat itu. Tahun 2009 aja bisa secepat itu, apalagi sekarang. Masih bahas tentang vaksin nih. Kalau orang yang Mm-mm. sembuh, katanya Mm-mm. baik tidak untuk dapat vaksin. Nah, vaksin lebih jadi prioritas nggak untuk orang yang pernah atau belum pernah terinfeksi? Oke, jadi sejauh ini ya pertanyaannya bagus nih, karena Hmm. di ilmuwan, di antara ilmuwan ini masih perdebatan juga. Oke. Karena sejauh ini awalnya nih, sebelum ada kasus reinfeksi, rencananya orang yang sudah sembuh COVID itu nggak akan dapat vaksin. Tapi berhubung Hmm. sekarang udah ada kasusnya, walaupun sedikit sekali ya, jadi perbandingannya 24 kasus dengan 38 juta orang yang sakit, jadi sedikit banget Oke. sejauh ini. Jadi, tapi meskipun jarang, kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Hmm. Tapi Hmm. sejauh ini untuk orang yang sembuh belum masuk prioritas ya, kecuali mungkin dia nakes atau yang beresiko tinggi. Kayak gitu. Jadi bener jujur aja nih, sejauh ini masih perdebatan, dan saya tidak tahu kedepannya akan seperti apa untuk yang masalah sembuh ini. Tapi Oke. arahnya kemungkinan akan ikut divaksin karena dari infeksi. Cuma tetap kita harus nunggu gimana nantinya penelitiannya. Itu sih dok. Oke. Mantap, mantap, Dok. Nah, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, Dok, atau misalnya yang udah pernah nih sering baca-baca berita vaksin versus herd immunity. Nah, gimana lagi tuh? Ada, karena kan banyak saya bilang, kayaknya pemerintah biarin sudah nggak PSBB lagi, udah longgar-longgar, kayaknya udah mau herd immunity, atau misalnya nanti sementara ada isu untuk vaksin bulan November. Nah, itu gimana sih, Dok, sebenarnya? Rencana, kalau Oke. dokter analisa nih, rencana pemerintah Indonesia nih mau arahin kemana gitu. Ah. Oke. Ya, jadi gini, ini saya ngelihat netral ya, ngelihat dari ini Ya, aja, dari sisi sainsnya aja ya. Saya nggak lihat dari siap. negaranya gimana atau gimana. Jadi Hmm. kalau buat penanganan COVID itu sejauh ini, kalau dari yang jurnal-jurnal yang bahas tentang COVID endingnya seperti apa, itu ada 2 arah. Yang pertama itu restriksi sangat ketat, jadi bener-bener lockdown aja terus, atau dikit-dikit lockdown, dikit-dikit lockdown. Yang sisi kanan adalah bodo amat, dibiarin aja, kita biarin aja Hmm. masyarakat tertular, jadinya herd immunity kayak gitu. Hmm. Jadi sejauh ini ada 2 ending ke sana, tapi dua-duanya endingnya di vaksin yang efektif kayak gitu. Nah, Hmm. jadi kalau misalnya yang alur yang sebelah
kiri itu bener-bener lockdown enggak terus sampai misalnya vaksinnya ketemu dan semua divaksin. Yang kanan tuh herd immunity, kita nggak tahu vaksinnya duluan ketemu yang efektif atau semua orang ketular apa enggak. Kayak gitu, Dok. Nah, Indonesia ini kalau saya lihat lockdown enggak kan? Jadi maksudnya nggak bener-bener lockdown, tapi nggak dibiarin masyarakatnya liar juga. Maksudnya mereka masih ada PSBB, masih ada peraturan ini itu. Nggak bener-bener di loss, ya udah nggak usah pakai masker gitu. Jadi kalau dari sisi tadi Indonesia masih di tengah arahnya. Cuma mungkin ya agak mencong-mencong, saya nggak tahu mencong kemana, tapi di tengah, nggak bener-bener ke kanan, nggak bener-bener ke kiri. Kan kalau negara-negara kayak New Zealand gitu, misalnya itu kan bener-bener ke kiri kan. Dia baru ada 4-5 pasien aja lockdown langsung, kayak gitu. Terus kayak Swedia itu cenderung ke kanan, kayak nggak pakai masker, terus maksudnya bener-bener, ya bahkan orang-orang banyak yang kritik karena takutnya itu herd immunity di Swedia. Jadi beberapa negara punya kebijakan masing-masing, tapi kalau Indonesia masih cenderung di tengah karena maksudnya nggak bener-bener lockdown, tapi nggak bener-bener dibiarkan liar juga masyarakatnya. Kalau saya sih ngelihatnya strateginya sih begitu ya. Tapi mereka juga kalau dilihat, mungkin pernah ngelihat ini, Dok, postingan, aduh saya lupa dari siapa, yang ada negara-negara yang pesan vaksin. Kalau dari saya lihat karena Indonesia mesen cukup banyak vaksin, saya lihat Indonesia cukup berharap banyak sama vaksin, tapi mungkin dokter pernah denger ya, Dok ya. Jadi dulu itu kalau misalnya ada isu wabah atau apa, negara berkembang itu biasanya akan telat dapat vaksinnya atau harus berebut dengan negara maju. Jadi itu salah satu isu juga, tapi itu tahun 2000-an, tahun 90-an dulu. Sekarang saya nggak tahu isu itu masih valid apa enggak. Makanya saya lihat Indonesia responnya sekarang tuh kayak pengen mengamankan supaya masyarakat dapat vaksin. Karena ini kan perlombaan siapa yang dapat vaksin duluan. Maksudnya kalau saya lihat Indonesia trennya ke sana, jadi mereka nggak mau kecolongan lah. Karena itu zaman dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang ada wabah itu vaksin bisa kecolongan lagi apa nggak, saya kurang tahu kalau zaman sekarang. Tapi trennya sih ke sana sih, Dok. Oke, ya ini menarik nih. Jadi biasanya kalau kayak gitu cara, kan karena tadi kan kalau misalnya pasiennya kayak kita yakin nih COVID nih karena keluhannya ke sana, CT scan-nya ke sana, tapi PCR-nya nggak ke sana gitu, PCR-nya negatif. Itu paling kita mengedukasinya itu dia bisa dimasukin ke probable, Dok. Jadi kan kan itu tetap harus dirawat tuh kalau misalnya emang keluhannya berat atau keluhannya khas. Nah, kita paling edukasinya kita bilang PCR itu kalau hasilnya negatif punya chance 20 sampai 40% salah. Beda kalau positif. Kalau positif kemungkinannya cuma 1/1000 untuk salah. Tapi kalau negatif tuh 20 sampai 40% salah. Jadi kalau emang dari dokternya bilang ini kita masih curiga COVID, itu kemungkinan artinya akan dirawat inap atau dipantau dan akan tetap dilakukan swab berulang mungkin beberapa hari ke depan. Dan itu udah kemungkinan positif. Karena seperti tadi dibilang, kalau dia negatif padahal harusnya positif, itu gede banget. 20-40%, cukup banyak. 2 atau 4 sampai 4 dari 10 orang yang diperiksa salah. Kan kayak gitu. Jadi maksudnya bisa mengedukasinya kayak gitu mungkin, Dok, biar gampang, Dok. Iya. Nah ini tips kalau misalnya yang nonton nih ada dokter juga nih, atau misalnya tenaga kesehatan yang lagi nonton ya. Nanti kalau misalnya mengedukasi bisa tuh ambil yang pesan yang dibilang sama dokter Adam tadi. Oke, jadi ini sederhananya aja, sampai saat ini belum ada obat yang terbukti bisa sebagai obat COVID. Jadi sejauh ini belum ada. Bahkan yang mungkin sejauh ini ada 2 nih, kalau misalnya ini kuda lari paling depan, ada 2 kuda paling depan, yaitu namanya dexamethasone sama remdesivir. Dexamethasone aja cuma bisa di kondisi tertentu. Dan itu sampai sekarang walaupun penelitiannya bagus, belum kita anggap sebagai obat yang efektif untuk COVID. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, yang remdesivir, baru banget berapa hari yang lalu, penelitian skala besar WHO, saya lupa berapa puluh ribu orang, itu hasilnya nggak bagus ternyata. Jadi, apalagi, jadi itu 2 paling depan ya. Yang sisanya di belakang itu. Kayak gitu. Jadi sampai saat ini belum ada. Gampangnya sih kayak gitu, Dok. Belum bisa jadi acuan. Oke, jadi dengan vaksin COVID ini apakah membantu untuk penyakit SARS-CoV lainnya? Sejauh ini tidak. Karena untuk vaksin itu sebenarnya dia benar-benar spesifik. Maksudnya spesifik, kalau benar-benar untuk SARS-CoV-2 aja, dia nggak bisa buat yang lain, nggak bisa buat SARS-CoV-1. Harusnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Apakah manusia harus selalu disuntik vaksin? Nah, Wah, ini menarik sekali nih pertanyaannya nih. Jadi gini,
SARS-CoV-2 ini sejauh ini ya dari pertama kali Januari sampai sekarang itu emang ada mutasinya. Kalian bisa lihat ada puluhan ribu materi genetik yang udah didaftarin. Kalau di sini ada yang medis atau tertarik, bisa dilihat di GISAID, GISAID, ada puluhan ribu yang udah terdaftar. Tapi belum ada yang mutasinya bikin signifikan berubah. Artinya, maksudnya vaksinnya itu akan tetap mampu untuk mengatasi mutasi yang ada sejauh ini. Jadi jangan terlalu khawatir untuk itu. Dan mutasinya juga cenderung lambat kalau dibandingin sama influenza. Jadi influenza itu kenapa vaksinnya rutin setiap tahun sekali? Karena setiap tahun jenis influenza yang menyerang manusianya udah berubah. Makanya mutasi cepat banget. Makanya vaksinnya harus berganti-ganti terus setiap tahun. Tapi kalau sejauh ini untuk SARS-CoV-2, untuk COVID, belum ada tren ke sana. Sejauh ini satu vaksin masih aman. Tapi ada tapinya nih. Kita belum tahu berapa lama kalau kita divaksin, kekebalannya bertahan. Kenapa kita belum tahu? Penelitiannya belum selesai. Jadi kita nggak bisa jawab. Kayak gitu dong. Atau standar CT scan tiap lab kenapa beda-beda? Menurut dokter harus distandarisasi kah? Oke, CT value ini CT value kali ya, CT value PCR ya. Ya. Iya, sorry, CT value. Ini emang bener-bener karena CT value itu patokannya dari setiap alat sih. Jadi alatnya beda, primer itu kayak materi genetik sebagai penandanya, primernya beda, mesin PCR beda, itu bisa beda patokannya. Cuma sejauh ini kalau WHO itu standarnya di 40, di bawah 4, di atas 40 sudah dianggap negatif. Cuma kalau untuk menularkan apa enggak, sejauh ini saya lihat belum ada patokan pastinya. Cuma baru ada kayak orang-orang percayanya begitu gitu. Itu biasanya di bawah 30 dianggap sangat infeksius, 31 sampai 35 atau 31 sampai 40 itu borderline. Borderline itu kita nggak tahu pasti. Kayak gitu sih, Dok. Tanda tanya gitu ya. Masih tanda tanya. Mungkin menularkan tapi cuma kecil resikonya kayak gitu sih. Ya, pesan terakhir, saya tahu ini udah lama, udah sering diulang-ulang, tapi jangan bosen buat ngelakuin pencegahan. Wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan kalau di ruangan tertutup, ventilasi sebaik-baiknya. Itu sih, Dok.